Kekasih-kekasih Tuhan, para murid Kristus yang bertumbuh menjadi mempelai Kristus dalam program akhir zaman terkini bersama hambanya Pastor Insinyur Dhani Krisna Supangat. Kita akan membahas tema yang sangat-sangat membumi tapi menentukan masa depan kita, yaitu Kristen seperti Yesus, yaitu Kristen 999 vs Kristen 666. Ingat, yang menyangkal dan menjual Yesus juga murid Yesus. Tidak semua Kristen menjadi sama seperti Yesus 999, tapi juga ada Kristen yang modelnya 666. Pak Dhani bisa jelaskan apa artinya Kristen 999 seperti Yesus dan Kristen 666? Silakan namanya. Ya, saya mulai dari Kristen 666. Ini adalah angka antikristus. Jadi artinya Kristen yang dipenuhi dengan pekerjaan, rupa-rupa pekerjaan dunia, pekerjaan iblis, ataupun ya Kristen duniawi saya sebut ya. Nah, sementara Tuhan Yesus akan datang 2 kali, dia mencari pasangan sepadan. Tuhan Yesus, saya balik jadi 999, ini ilustrasi, yaitu Kristen yang menjadi pemenang, lebih dari pemenang, jadi Kristen yang unggul. Jadi inilah, kita harus menjadi Kristen yang kualitasnya seperti Yesus, mengalahkan Kristen yang terkuasai oleh antikris. Baik, berikutnya kita akan melihat bahwa dasar ayatnya adalah Roma pasal 8 ayat 29. Dikatakan bagaimana kita boleh berkualitas menjadi seperti Yesus. Tentu kita pasti bisa, karena Bapa Surgawi bersama Yesus dan Roh Kudus akan membantu proses penyempurnaan ini. Silakan hambanya. Ya, dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kita sudah dipilih dari sebelum langit dan bumi ada, kita yang percaya menerima Yesus, kita akan menjadi serupa dengan Yesus, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Wah, mana ada manusia sempurna Pak di bumi ini. Tapi Alkitab berkata, haruslah kamu sempurna. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi sempurna? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi untuk menjadi mempelai Kristus, kualitasnya harus sempurna. Roh, tubuh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, persoalannya bagaimana caranya supaya kita menjadi sempurna? Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Pak Dhani, sebentar, saya potong. Pak Dhani mengatakan kita akan terus menuju sempurna. Kenyataannya kita ini jauh dari sempurna. Jauh dari sempurna. Bahkan yang khotbah pun kadang tidak sesuai dengan khotbahnya. Ya. Ada istilah gajah dibelangkoni, bisa khotbah, tidak bisa ngelakoni, tidak bisa melaksanakan. Nah, pertanyaan yang pertama mewakili orang awam ini adalah, mungkinkah kita bisa sempurna? Ya, Alkitab berkata tadi, karena itu haruslah kamu sempurna. Firman Tuhan berkata harus, ya berarti kalau perintah Tuhan itu bisa dilakukan, Pak. Cuma bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan yang menolong kita. Iya. Tuhan yang memampukan kita menuju sempurna, ya. Karena Bapamu di surga adalah sempurna. Karena ada juga syarat di sini, Pak, berat juga nih. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi waktu Yesus datang, Tuhan mau tubuh, jiwa, dan roh sempurna. Ini goalnya dulu, Pak. Nah, bagaimana caranya? Itu Tuhan yang mengerjakan. Tetapi di sini ada satu mekanisme yang kita bisa praktekkan, yaitu ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Jadi Anda jangan pakai logikanya Anda. Iya. Pakailah logikanya Tuhan. Yes. Kalau Anda pikir-pikir nggak kepikir. Ya. Ikut aja, mengalir, dan Tuhan akan menyempurnakannya. Akan menyempurnakan. Selanjutnya Pak Dhani. Ya.
Saya akan masuk kepada apakah betul sekarang ini gereja sedang menuju sempurna atau sedang disempurnakan. Nah, saudara, saya mulai dari kisah gereja mula-mula ya. Gereja mula-mula itu adalah gereja yang lahir di atas batu karang, alam maut tidak menguasainya. Nah, gereja mula-mula ini adalah gereja yang penuh Roh Kudus, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan orang yang diselamatkan. Bahkan Tuhan menambah jumlah hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan melipat ganda luar biasa. Nah, jadi gereja mula-mula ini gereja yang ideal. Ya, tetapi apa yang terjadi? Kemudian waktu berjalan sampai akhirnya ada seorang kaisar bernama Konstantin yang mulai mengurangi standar Kristen itu. Pertama, baptis yang artinya ditenggelamkan itu menjadi percik ya, mulai ada baptis percik di sini, mulai hilang baptisan yang benar dari gereja Tuhan. Kemudian di sini mulai berdoa, mulai penyembahan pagan, penyembahan berhala, Pak. Kemudian sampai akhirnya jual beli surat pengampunan dosa, itu Karena puncaknya. membangun gedung gereja Santo Petrus yang besar Ya, butuh biaya. butuh dana. Ya. Dan juga karena perang salib, Pak. Iya. Ya, jadi bikin surat pengampunan dosa. Jadi walaupun dia membunuh, ya sudah ada surat pengampunannya, ya dosanya diampunin. Nah, orangnya udah mati, tapi suratnya berlaku. Jadi jual beli. Nah, maka diprotes oleh Martin Luther. Muncullah Protestan tahun 1517. Protestan bukan protes tapi protestamen, Pak ya. Ya, Protestamen. Jadi kembali sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Iya. Ya, jadi kembali pada firman Tuhan, kembali pada iman pada Yesus, dan kembali pada kasih karunia. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat gereja mulai dipulihkan, mulai kembali pada polanya menuju sempurna. Kemudian setelah itu Anabaptis 1523 kembali dibaptisnya selam, ya, mati dikubur bersama Kristus, keluar dari air, bangkit bersama Kristus. Apa yang hilang dari gereja, dari jemaat dikembalikan, dipulihkan. Ya, ini ada masa kegelapan, kemudian mulai masa terang, kemudian masuk zaman Metodis. Ini cirinya adalah pertobatan massal. Dan kemudian masuk gereja Balak Selamatan, penginjilan. Gereja mulai menginjil, gereja mulai mencari jiwa, karena pada masa kegelapan ini gereja ini tidur semua, ya. Kemudian masuk di Christian Mission Alliance, mulai ada kesembuhan ilahi, KKR kesembuhan, darah Yesus menyucikan. Kemudian masuk zaman Pentakosta, kembali baptisan Roh Kudus mulai ada di ibadah-ibadah gereja Tuhan, sampai kemudian masuk gerakan hujan akhir, neokarismatik atau Pentakosta baru, mulai ada perlambatan, pujian penyembahan, menyembah dalam roh dan kebenaran, pemulihan Pondok Daud. Nah, ini gereja sekarang ini sudah Injil penuh, ya, full gospel, sudah seperti gereja mula-mula, sudah menuju sempurna, sampai puncaknya nanti ketika Tuhan datang, siap pertemuan di udara, gitu Pak Tim. Jadi Yesus di Kisah Rasul 3 ayat 21 berkata, Ia akan datang setelah ada pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Sehingga ada pengangkatan di udara. Ya. Mari kita lanjutkan, Pak Dani. Ya. Terus? Nah, jadi dari sini kita melihat ini salah satu tanda akhir zaman, Pak. Ya. Benar nggak nih Tuhan sudah mau datang? Ya, kita bisa lihat dari sisi pemulihan gereja, ya, dari sisi pemulihan gereja, pemulihan ibadahnya, pemulihan jiwa-jiwanya. Tetapi kita akhirnya dapat 7R, ya. 7R ini adalah pemulihan yang pertama, reformasi, ya, kembali pada kasih karunia kita diselamatkan. Kemudian rekonsiliasi, pemulihan tubuh Kristus, ku tak pandang dari gereja mana. Pada waktu itu lahir banyak persetujuan doa, bagaikan jamur di musim hujan. Terjadi gerakan tubuh Kristus. Kemudian restorasi, pemulihan ibadah, ya, tidak kaku lagi, tidak pakai liturgi yang terlalu kaku, ya, mulai ada pujian, penyembahan, kesaksian, ya, pemulihan ibadah. Kemudian ada renewal, pembaharuan oleh Roh Kudus. Setiap ibadah disertai tanda-tanda heran, pengurapan Roh Kudus, pengutusan. Kemudian semua jemaat diperlengkapi dengan tanda-tanda heran sehingga berani menginjil. Sampai puncaknya ada revival, kegerakan rohani. Nah, kegerakan rohani diawali tahun 1900 di New Hebrides di Wales, kemudian 1906 di Azusa Street, itu orang bilang Pentakosta kedua. Gerakan Belanda. Lalu 1948 Israel menjadi bangsa, Israel merdeka. Nah, pada waktu itu berdampak pada pelayanan juga, muncul pelayanan mahasiswa, ada kampus crusade, Youth with a Mission, Navigator, KKR Billy Graham, disertai dengan pemuridan yang mewabah di seluruh dunia.
Kemudian setelah itu masuklah pada Full Gospel Businessman Fellowship. Nah, jadi terjadi kegerakan yang luar biasa sampai persekutuan doa di rumah-rumah yang melanda. Nah, di puncak daripada kegerakan rohani ini, nanti yang kita sebut Pentakosta ketiga, gelombang ketiga, maka tiba-tiba terjadilah rapture. Dan di pengangkatan ini kita akan terima mahkota, kemudian kita akan perjamuan kawin anak domba, dan puncaknya kita reign the world, R ke-7, memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. 1 sampai yang kelima ini udah terjadi, dan ini kita di ujung-ujungnya. Di era pandemi ini bahkan kegerakan rohani nggak berhenti, karena gereja tanpa tembok, gereja tanpa aliran bergabung berdasarkan firman Tuhan. Dan yang dasar Matius 24 ayat yang 14 terjadi, Injil diberitakan di mana-mana. Ingat, bukan Injil diterima, diberitakan. Nah Pak Dhani, sebelum rapture dan reign, kita memerintah bersama Kristus 1000 tahun damai. Gimana langkah praktisnya Pak? Ya. Dari biasa, berkenan dan sempurna. Silakan. Baik, kita langsung pindah ke gambar berikutnya. Di dalam Roma 12 ayat 2, tadi kita sudah membaca bahwa kehendak Tuhan ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Nah, Alkitab tadi juga berkata, hendaklah tubuh, jiwa, dan rohmu sempurna pada waktu Yesus datang 2 kali, dan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, kalau kita lihat baptisan, ada baptis air, baik, sudah baptis Roh Kudus, berkenan, tapi kalau mau sempurna, alami baptisan api. Apa itu baptisan api? Menderita bersama Yesus, pikul salib, dimurnikan. Dengar dia panggil nama saya, baik. Kita dipilih dari segala bangsa, berkenan, tapi kalau mau sempurna, setialah, setia sampai mati. Nah, demikian juga Kristen halaman ya sudah lumayan, sudah selamat, tapi naik level jadi ruang Maha Kudus. Tapi kalau mau sempurna, jadilah Kristen ruang Maha Suci. Demikian juga firman berbuah 30 kali, 60 kali lipat, tapi jadilah 100 kali lipat. Dalam nyanyian rohani juga, puji-pujian juga begitu, nyanyian rohani, King Kong badannya besar, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Sudah bagus Pak Tim nyanyinya, daripada nyanyi di malam sepi, aku sendiri, sendiri sampai tua, capek. Nah, tetapi jangan sampai di situ, nyanyi sampai puji-pujian. Allahku dahsyat berkuasa, nah itu puji-pujian. Tapi kalau mau sempurna, bermasmurlah bagi Tuhan, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Nah, ini menuju sempurna. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dari sini ke katedral sini? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Nah, maka kita bisa yang sudah di area baik berkenan bisa ketarik ke hal sempurna. Sebagai contoh. Nah, roh ini memang sudah selamat, bagus, jiwa dilepaskan dari keterikatan, tapi sempurna ya. Tuhan tubuh sempurna, kebangkitan, dapat tubuh kemuliaan nanti. Kita diangkat seperti bertemu Tuhan di angkasa. I believe, saya percaya, I faith, ya saya beriman. Tapi I trust you Lord, saya mempercayakan penuh kepada Tuhan. Demikian saya mau langsung lompat ke domba. Jangan puas jadi Kristen domba. Pak Pendeta doain saya, Mbah ada masalah, Mbah tolong dong, Mbah pendeta luar negeri, Mbah tapi nggak cocok, cari yang lebih hebat, pendeta luar angkasa, Mbah, nah capek. Nah, tapi itu kenapa? Karena cuma dibiasakan jadi domba. Naik level jadi murid. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, tetapi jadi murid pun ternyata baru berkenan. Nah, kalau mau sempurna, jadilah dia angkatku jadi anaknya. Jadi kita jadi anak, jadi tentara Tuhan. Ya. Kemudian juga firman Tuhan. Skriptura, saya udah baca Pak tiap hari 3 pasal. Ngerti? Ya enggak lah. Pokoknya puji Tuhan. Masih bagus baca Alkitab daripada baca komik. Baik gitu ya. Ya, tapi udah baik gitu. Tetapi kalau mau sempurna, mau berkenan, logos. Ngerti sih Pak, tubuhku bait suci. Tapi kok susah ya berhenti ngerokok, masih mabuk dan sebagainya. Nah, harus jadi rema. Gimana supaya jadi rema? Masuk dulu ruang Maha Kudus Pak. Di ruang Maha Kudus itu, nanti firman logos jadi rema. Begitu bau asap rokok, kau berhenti jangan ngerokok. Lah, baru tadi kemarin kamu ngerokok 1 bungkus. Roh Kudus bekerja, langsung dia mengalami pelepasan karena firman itu sudah level rema. Nah, akhirnya terakhir banyak ya di sini ya, berakar, bertumbuh, berbuah, pengajaran juga gitu nih akhir zaman Pak Tim.
Ada kronologi, globalisasi, kita menuju transformasi dari pengajaran, pemahaman ke pewahyuan. Nah, reformasi dulu ya, kita ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datanglah. Alami revival, sampai end-nya kita mengalami rapture. Nah, inilah puncak dari semuanya, kita menuju sempurna. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan Pak Dhani, selalu. bagaimana sekarang kita kalau belajar dari kesimpulan diagram? Ya, Kita akan menyelesaikan waktu tinggal 2-3 menit. ya. Diagram yang menolong kita untuk kita bukan tetap di 66 atau turun ke 66, tapi kita naik ke Ya. Kristen yang sempurna. Oke. 999. Jadi kalau ini kesimpulannya, masuklah ruang Maha Kudus. Ini goal kita. Nah, saya punya sebuah gambar. Ya, orang Kristen terbagi dua. Ya, ada yang hamba setia, ada yang hamba jahat, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nah, saudara mungkin ada di area 666, ini akan mengalami tribulation, kesukaran. Walaupun belum rapture, udah babak belur. Ya, tetapi kita ada pembalikan keadaan. Masih ada waktu untuk menjadi Kristen 999. Ya, hamba jahat ini gontok-gontokan, tidak berjaga-jaga, menjadi hamba yang setia, lebih berjaga-jaga, hamba yang bijaksana. Kristen kayu dan rumput ini kalau model pandemi gini nggak mau ibadah, nggak mau online. Ya, nah kalau Kristen emas perak permata ini dipakai untuk perkara yang mulia, teruji. Ya, nah 1 talenta ini pemalas. Nah ini kesempatan naik pembalikan keadaan. 25 talenta rajin mengembangkan bakat dan karunia. Kristen gandum berbuah lebat, domba punya karakter Kristus, menjadi seperti Yesus. Jadi artinya penuh kepedulian dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini ada pengangkatan kok di akhir, Pak. Nanti kita akan belajar penuh ini terbaru terkini. Ada di awal, di tengah, di akhir, semuanya benar. Tapi siapa itu? Siapa dia? Nah, kita harus sekarang fokus ke sini. Jadilah Kristen 9999, yaitu Kristen yang menjadi agen transformasi. Kedua, tidak akan mengalami tribulasi. Dan ketiga, siap memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Yes, kita akan naikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus dengan akapela, Pak ya. Iya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Kita angkat tangan kita. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, Bapa sempurnakan firman-Mu. Pak Dhani dan hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus belum pernah selesai. Biarlah berkat Bapa surgawi yang penuh kasih dan rahmat, juga pengorbanan Yesus Kristus tidak sia-sia, terlebih penyertaan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Biarlah kami tidak menjadi Kristen yang berkualitas 666, yang tidak berubah, bahkan baik pun tidak, tapi kami bertumbuh dari baik, berkenan, dan menjadi sempurna. Sendiri kami nggak bisa, bersama Roh Kudus-Mu kami dimampukan. Kami mau bertobat dari dosa kami mau meluruskan motivasi kami, terlebih kami mau menjadi murid yang terus ditumbuhkan menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Bapak, pakai Pastor Insinyur Dhani Krisna semangat lebih luar biasa. Umat juga urapi semuanya, dan kami siap selalu berdoa dan berjaga menyongsong Yesus datang. Seperti Wahyu 22 ayat yang ke-20. Datanglah Tuhan Yesus. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Sampai jumpa di program Akhir Zaman Terkini yang akan datang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Pastor Dhani. Ya. Semua sukses. Salam berdoa dan berjaga-jaga.